Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi Nolawati dengan NIM 2121111375 ingin melanjutkan materi tentang kajian fikih siasah dan perkembangannya. Kali ini kita akan membahas tentang pendekatan kajian fikih siasah dan perkembangan kajian fikih siasah. Yang pertama, kita akan membahas tentang pendekatan kajian fikih siasah. Dalam pendekatan ini terdapat tiga, yaitu normatif, sosio-historis, serta filosofis. Yang pertama, pendekatan normatif. Pendekatan ini diasumsikan bahwa memahami kajian politik dalam Islam tidak bisa dilepaskan dari disiplin yang sangat dominan, yakni fikih. Namun tidak bisa disangka lagi kalau kajian politik dalam sejarah Islam dengan menjadikan fikih sebagai optiknya tidak bisa dilepaskan dari bidang yang lain, yakni teologi. Membahas politik dalam Islam secara normatif berarti mendasarnya dalam bingkai fikih atau juga teologi, menggambarkan argumentasi masing-masing kelompok yang disarikan dari teks-teks keagamaan. Yang kedua, pendekatan sosiohistoris berarti menggabungkan dua pendekatan, yaitu sosiologis dan sejarah, sebagai sebuah cara pandang itu. Karena itu, mengkaji politik Islam dalam kerangka sosiohistoris berarti melihat elemen-elemen punggung politik Islam dari aspek sosial atau bisa meliputi interaksi, struktur, simbol, institusi, dan lainnya. Dan kesejarahan peristiwa dengan memperhatikan unsur tempat, waktu, objek, latar belakang, dan pelaku. Yang terakhir, terdapat pendekatan filosofis, yang tentu saja bermaksud untuk melihat kandungan nilai atau substansi dalam setiap formasi politik Islam. Kemudian kita akan membahas tentang perkembangan kajian fikih siasah. Dalam perkembangan ini terdapat 3 periode, yaitu periode klasik, periode pertengahan, dan periode modern. Yang pertama, periode klasik. Ciri yang menandai perkembangan kajian fikih siasah pada periode ini adalah kemapanan yang terjadi di dunia Islam. Secara politik, Islam memegang kekuasaan dan pengaruhnya di pentas internasional. Pada periode ini terdapat 2 dinasti, yaitu Bani Umayyah dan Bani Abbas. Pada masa kekuasaan Bani Umayyah, kajian fikih siasah masih belum muncul. Bani Umayyah lebih mengarahkan kebijakannya pada politik dan pengembangan wilayah kekuasaan. Memang ada kelompok oposisi seperti Khawarij dan Syiah. Pada masa ini tidak mempunyai pengaruh yang kuat. Pemikiran-pemikiran dan gerakan mereka pun cenderung radikal dan ekstrim dalam menentang kekuasaan Bani Umayyah. Pada masa daulat Bani Abbas, barulah kajian fikih siasah ini mulai dikembangkan. Namun demikian, kuatnya pengaruh negara membuat kajian yang dikembangkan oleh para ulama ketika itu cenderung mendukung kekuasaan. Inilah yang terjadi di kalangan ulama Sunni pada umumnya. Yang kedua, periode pertengahan. Periode pertengahan ditandai dengan hancurnya kerajaan Abbasiyah pada tahun 1258 di tangan tentara Mongol. Pada masa ini, kekuatan politik Islam mengalami kemunduran, dan tokoh yang mengalami langsung tragedi penyerangan tentara Mongol ke Baghdad adalah Ibnu Taimiyah, yang mempunyai pemikiran siasah yang sedikit berbeda dengan pemikiran Sunni abad klasik. Berbeda dengan sandi pemikiran sebelumnya, Ibnu Taimiyah tidak memandang institusi imamah sebagai kewajiban syar'i, tetapi hanya kebutuhan praktis saja. Ibnu Taimiyah tidak mengungkapkan secara tegas syariat Quraisy sebagai kepala negara. Ia hanya menegaskan 2 syarat untuk menjadi kepala negara, yaitu kejujuran atau al-amanah dan kewajiban atau kekuatan. Kedua hal ini merupakan syariat mutlak yang harus dipenuhi. Dengan kedua syarat ini,
akan tercipta keadilan dalam masyarakat yang merupakan cita-cita dan tujuan utama syariat Islam. Pemikiran Sunni lainnya juga membahas siyasah adalah Ibnu Khaldun. Pandangan politiknya antara lain tertuang dalam karyanya Muqaddimah. Di antara tesisnya yang berbeda dengan pemikiran Sunni lainnya adalah interpretasinya yang kontekstual terhadap hadis Nabi yang mensyaratkan suku Quraisy sebagai kepala negara. Ia menganggap hadis ini bersifat kondisional, karenanya suku mana saja memegang posisi puncak pemerintah Islam selama ia mempunyai kemampuan dan kecakapan. Jadi syarat suku Quraisy bagi Ibnu Khaldun bukanlah harga mati. Dan yang terakhir, periode modern. Periode modern ditandai dengan semakin lemahnya dunia Islam di bawah penjajahan bangsa-bangsa Barat. Hampir seluruh negeri Muslim berada di bawah imperialisme dan kolonialisme Barat. Dalam lapangan politik, sikap pertama melahirkan aliran yang menyatakan bahwa Islam adalah agama yang serta lengkap mengatur segala aspek kehidupan manusia, termasuk politik dan kenegaraan. Sikap kedua melahirkan aliran yang berpandangan bahwa Islam hanya memberikan seperangkat tata nilai dalam kehidupan politik kenegaraan umat Islam. Sedangkan sikap ketiga melahirkan aliran sekularisme yang memindahkan kehidupan politik dari agama. Pemikiran inilah yang selanjutnya berkembang hingga masa kontemporer. Sekian materi yang dapat saya sampaikan tentang pendekatan kajian fikih siasah dan perkembangannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.